Ya saya ingin melihat persiapan Formula E. Ya kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Kali ini mengenai pertemuan yang akan kita bahas juga malam hari ini ya, antara Anies Baswedan dan juga Presiden Joko Widodo. Jadi kalau dari pihak Anies mengklaim 100% sirkuitnya ini sudah rampung, tapi tinggal bagian pedok ya. Oke, ini kita lihat di pertemuannya seperti apa sih? Kenapa ramai sekali di media sosial? Cukup dekat, keduanya bersama untuk memantau langsung bagaimanakah kesiapan dari Formula E. Nah, Anies tapi Baswedan kalau dilihat, tadi yang nyopirin Pak Jokowi tadi ya, di golf car. kalau misalnya dilihat cukup akrab ya Andre ya. Wajar dong presiden dengan pemimpin daerah. Ini balapannya skalanya internasional, bukan hanya kemarin ketika Presiden getol mempromosikan ada MotoGP di Mandalika, tapi perlakuannya sepertinya kalau publik menduganya harus sama. Mandalika sudah diacungi jempol, kemudian yang sekarang Formula E yang sangat dinantikan oleh masyarakat juga harus didukung penuh oleh pemerintah pusat. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat di lokasi. Kita dengarkan bersama. Ya saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah disampaikan oleh Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang nanti akan dikerjakan, sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tapi secara umum tracknya sudah 100% selesai. Ya, tapi tidak hanya Presiden Joko Widodo yang langsung sidak datang melihat bagaimana kesiapan dari lahan Formula E, tapi beberapa waktu lalu, sekitar 3 bulan lalu kalau tidak salah pada bulan Januari, ada juga ini dari salah satu partai politik yang kemudian meninjau langsung. Kalau kita lihat ini adalah ketua umumnya langsung, ketua umum PSI, kadernya ada di sini yang sempat kita lihat videonya viral juga. Sempat kemudian hadir ke lokasi, ibaratnya kejeblos gitu bahasanya. Tapi jauh, Andro. perbedaannya jauh sekali. Lahannya kan 3 bulan belum selesai. lalu itu masih lahan, mungkin masih tanah semua. Kalau sekarang sudah sirkuitnya lintasan 2,5 km sudah terlihat. Coba Sudah kita rapi lihat ya. tadi. Kita lihat dulu videonya beberapa waktu lalu ya pemirsa. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi guys Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya Allah. Tuh kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Gila nih. Tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Yang ambisius adalah kalau kita lihat pembangunan proses cepat dari Januari hingga saat ini sudah hampir beres pekerjaannya. Biasalah, kalau netizen itu semua perkataannya dimuntahkan di jagat maya. Karena kemarin banyak yang bertanya, ini Giring Ganesa kemana ketika pertemuan Anies dan Pak Jokowi ya? Ada yang bertanya seperti itu ya publik ternyata ya. Nah ternyata juga mendapatkan tanggapan dari DPRD DKI Jakarta mengenai Formula E ini. Anda ingat kemarin sempat banyak sekali, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta hak interpelasi atau meminta keterangan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita dengarkan pernyataannya pemirsa. Bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Kan begitu? Itu yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar
dianggap itu adalah wajar. Kenapa dianggap wajar? Karena dia membuat trek yang permanen. Pertanyaan saya adalah yang 50 miliar itu dianggap abal-abal apa? Kan begitu. Jadi jangan membuat kenaikan yang seolah-olah menjadi kewajaran yang notabene sebetulnya ini adalah kesalahan sejak awal. Ya langsung saja lah kalau gitu kita bahas ya. Ada apa sebenarnya di balik pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini sering dijadikan komparasi. Sinyalnya apakah jauh sampai 2024 sudah mengarah ke sana atau seperti masih apa ya? 2 tahun lagi Andro, apakah ini waktu yang singkat atau tidak? Kita akan bahas langsung, pemirsa. Sudah hadir sejumlah narasumber kami. Sudah ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Dan juga sudah ada Mas Andi Budiman, politisi PSI. Selamat malam, kabar sehat? Assalamualaikum, selamat malam Bang Gies Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival. Sehat Bang? Alhamdulillah. Boleh sekalian cek audio Bang kita Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah, syukurillah. Kemudian ada Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik. Selamat malam Bang Henry Satrio. Mas Andro, Mbak Maria. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Oke, langsung saja nih, mumpung lagi megang mikrofon, langsung kita tanyalah. Kalau dari kacamata seorang Henry Satrio, pertemuan dua sosok besar tadi, ada udang di balik bakwan atau ada udang di balik batu nggak sebenarnya? It's a sign. Jadi menurut saya sih ini hal baik ya. Saya harus anjungi 2 jempol kepada Pak Jokowi yang memang mau hadir. Ini kan kepentingan negara. Jadi nggak ada tuh tuduhan-tuduhan ada kepentingan politik ternyata di sana, dan pada saat Pak Jokowi hadir di sana, itu adalah bukti bahwa negara juga menyetujui event ini. Nah, yang menarik justru kan apa sih sebetulnya yang diperbincangkan oleh kedua orang ini? Karena sebelumnya kan Pak Jokowi juga ketemu Prabowo, ketemu Ridwan Kamil gitu ya. Mungkin yang diperbincangkan adalah tentang hari ini dan masa depan. Hari ini itu ya tentang persoalan negara, gitu ya, wabil khusus mungkin masalah-masalah di Jakarta, ya tentang banjir, ekonomi, transportasi, mungkin juga tentang Jakarta International Stadium, dan masa depannya hal-hal. Formula E. Oh ya, tentu saja kan Formula E. Kemudian yang masa-masa depannya kemungkinan ada beberapa hal pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang mungkin saja bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan, karena berkali-kali saya katakan ini memang pendukung garis kerasnya Pak Jokowi ini kadang-kadang nggak fair. Setiap kali Anies Baswedan menyelesaikan pekerjaan atau pembangunan, ini selalu dikatakan, oh ini hanya melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Nah jangan begitu dong, maksud saya kalau begitu terus, nanti gampang jawaban dari pertanyaan, nanti siapa yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi selesai 2024. Nanti jawabannya Anies Baswedan lagi, kan itu nggak fair ya menurut saya. Karena selama ini kita menangkap pendukung kedua belah pihak ini selalu berseberangan. Nah berseberangan, cuma kalau kita lihat kadang-kadang mendukung juga gitu ya. Kalau misalnya begini, sekarang teman-temannya Mas Abe ya di DPRD misalnya. Menurut saya mereka ini hanya melaksanakan proses pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Mas Gembong, Mas Pras. Menurut saya dengan ada pengawasan mereka, ini jadinya formula ini. Mas Anies kerja terus gitu ya, mengikuti ritmenya Pak Jokowi sehingga terwujud gitu. Nah kalau menurut saya Mas Abe dalam posisi yang enak nih, pasti nanti menjelasinnya, loh kami kan melakukan pengawasan gitu ya. Nah PSI ini yang repot ini gitu ya, karena sudah sering sekali PSI ini melakukan kritikan-kritikan itu salah terus gitu. Walaupun boleh-boleh saja. Dan kemudian cobaannya juga bertubi-tubi kan, ada kader terbaiknya juga baru saja resign. Saya mengenal betul sama Rahman itu sebagai mahasiswa ya, dia duduk di depan, orangnya cerdas, independen, visioner gitu. Sayang sekali makanya. Saya tuh sebenarnya pengen tanya juga tuh kalau saya nanti kembali ke Jakarta, kenapa kemudian meninggalkan PSI? Apakah ada yang salah dengan PSI gitu ya? Itu bisa jadi bahasan baru lagi. Bisa jadi bahasan baru, tapi balik lagi ke sini, sebetulnya pekerjaan rumahnya akan diselesaikan oleh Anies Baswedan, pekerjaan malunya ada di PSI gitu. Nanti kan mesti dijelaskan oleh PSI. Kenapa kemudian Anies Baswedan ini sering sekali menjadi target utama kritikan. Makanya saya sering mengatakan sebetulnya pendukung utama gitu ya, atau juru bicara kampanyenya Anies Baswedan ini jangan-jangan PSI. Kalau dihitung misalnya banyak-banyakan ya, Henry Satrio atau Bang Geis lah.
nyebut nama Anies Baswedan, mungkin lebih banyak kader-kader PSI yang bicara tentang Anies Baswedan. Ini yang menarik gitu. Kalau kemudian banyak sekali netizen berkata, kemana Giring? Lo tugasnya Giring jangan-jangan emang udah selesai. Tugasnya Giring waktu itu hanyalah mempopulerkan Formula E. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali Mas Giring mengkritik Anies Baswedan, sebetulnya dia memberikan ruang bagi Anies Baswedan untuk menjelaskan apa sih tujuan pembangunannya gitu. Sekarang kan nggak ada, kan udah selesai gitu. Nah, yang kita bisa lihat lagi dari pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan ini kan sebenarnya sahabat lama nih. Pada saat 2014 kan kita sering sekali melihat mereka bersama gitu ya. Nah, apakah ada hal-hal politis yang menggambarkan mereka hadir ke sana? Kan kalau kita ingat, para pendukung Formula E ini juga ada dari Partai Nasdem yang notabene pendukungnya Pak Jokowi dan satu koalisi dengan Mas Abe dan Kang Andi gitu. Nah ini kan menarik nih, apakah kemudian koalisi yang membantu Anies Baswedan juga bisa diterjemahkan Pak Jokowi yang juga akan merestui Anies Baswedan. Menarik, kalau Gitu. ini kita tahan dulu Mas Hendri, kita minta respon dulu dari Mas Arya Bima. Respon yang mana dulu? Ini yang mengenai Pak Yang Jokowi pertemuan dulu. di sirkuit Formula E. Pertemuan dulu, Ya, Mas Arya. Masa mengenai cuma yang pertemuan di ngobrol teknis sirkuit saja gitu. Formula E, kita anggap itu pertemuan yang biasa-biasa dulu ya, karena presiden ketemu dengan gubernur. Ya, sama saja presiden ketemu dengan gubernur Jawa Timur Mbak Khofifah, presiden ketemu dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil di Jawa Barat dan gubernur-gubernur lainnya. Jadi saya melihat adalah suatu hubungan struktural antara pemerintah pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah secara struktural yang biasa. Kalau tidak bertemu menjadi hal yang luar biasa. Kedua mengenai hal yang terkait dengan acaranya di tempat sirkuit yang akan digunakan pada 4 Juni nanti yang jelas akan berlangsung. Ya. Tentu itu harus dilihat sebagai satu event yang sama juga dengan sirkuit-sirkuit seperti di Mandalika, di mana sudah terselenggara balapan motor GP-nya. Dan tentunya ini tidak bisa lepas bahwa sukses tidaknya Formula E di Ancol pada tanggal 4 Juni nanti tidak bisa dilihat hanya ansih itu bagian program dari DKI karena menyangkut event internasional, maka ini harus semua ikut memikul, terutama juga Presiden selaku kepala negara. Dan kehadiran Presiden di acara kemarin dengan Anies sebagai gubernur, saya kira itu adalah bagian untuk memastikan sejauh mana persiapan infrastruktur untuk event itu yang akan mengangkat nama Indonesia atau kalau gagal juga nama negara atau nama masyarakat keseluruhan akan tercederai. Jadi saya melihat bahwa beda, Mas Arya, di DPRD PDIP-nya mengkritik, mempertanyakan. Ini event dulu. Tapi kalau untuk eventnya Pak Jokowi mendukung. Sesaat lagi Mas Arya Bima. Oh, iya. Kita harus jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Ya, kita lanjutkan. Mas Arya Bima, tadi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Hendrik, jangan-jangan untuk saat ini Pak Jokowi sudah merestui Anies Baswedan untuk melanjutkan. Kalau PDIP menilainya bagaimana? Saya tidak menarik ke situ dulu. Ini saya selesaikan kehadiran Pak Jokowi bahwa sangat terkait bahwa itu adalah event yang menyangkut nama negara juga kalau gagal. Ketiga tadi saya katakan bahwa pasca recovery COVID ini event itu akan menjadi daya ungkit ekonomi juga. Ini harus dilihat faktanya apapun proses kemarin banyak hal yang ada
berbagai cara pandang termasuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI yang saya kira itu harus tetap berjalan dalam fungsi check and balance dan pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya pasca pelaksanaan itu sesuai dengan fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi anggaran yang dikritisi supaya tidak hanya pelaksanaannya saja nanti yang sukses, tapi juga pertanggungjawaban sisi keuangan yang saya kira dari kawan-kawan yang mendukung pun di DPRD juga sepakat untuk bagaimana saat ini transparansi dan akuntabilitas anggaran itu harus dicermati oleh kedua pihak dalam ini ada eksekutif dan legislatif. Saya tidak melihat adanya sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang lebih politis, apalagi kalau dikaitkan dengan 2024. Tapi bahwa pertemuan kalau itu Pak Jokowi dianggap tokoh politik juga dan Anies juga tokoh politik, saya kira harmonisasi, rekonsiliasi pemimpin saat ini menjadi semakin lebih menyejukkan suasana ya oleh siapa saja yang tentunya eskalasi ke 2024 ini akan kenceng ya, baik itu kalangan budayawan, kalangan rohaniwan, kalangan cendekiawan kampus dan di luar kampus, apalagi kalangan politisi, termasuk juga pengusaha, termasuk juga mahasiswa. Dan pertemuan-pertemuan semacam itu, kalau itu dianggap menjadi sesuatu yang dimaknai secara politis, jangan terlalu cepat dibawa ke hal-hal yang menyangkut dukung-mendukung Pilpres. Nanti menjadi sesuatu yang saling defensif lagi ya. Ini saat ini saya lihat perlu lebih menyambung silaturahmi untuk membuat suasana yang lebih teduh karena rakyat recovery COVID-19 ini tidak mudah. Tapi kan begini Mas Arya, saat ini kan gelombang dukungan untuk Anies ini di sejumlah daerah ini terus bergerak seperti itu untuk maju menjadi capres 2024. Apalagi sekarang akhir masa jabatannya akhir tahun ini. Semalam saya melihat di media sosial juga narasinya demikian kuat, pertemuan-pertemuan setiap kali tokoh politik entah Pak Erlangga ketemu Pak Surya Paloh atau Muhaimin ketemu Anies atau Anies ketemu Ustadz pun dianalisa, termasuk PDI Perjuangan kemarin menanggap Cak Nun saja dalam rangka Ramadan ini juga kapitalisasi menjadi sesuatu yang politis, suka dan tidak suka ini menjadi sesuatu yang tren sekarang. Saya melihat itu sah-sah saja, itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi satu hal yang saya lihat bahwa di antara dua kubu dan sisi tengah sekarang lebih dominan. Bentuk-bentuk pertemuan yang mengkomentari sebagai suatu situasi yang membangun harmonisasi, membangun suasana yang lebih teduh, membangun suasana yang lebih tidak menegangkan, ini cenderung menjadi tren yang lebih dominan daripada narasi-narasi yang antagonis, narasi-narasi yang bersedangan. Membahagiakan Mas Abe ya. Pertemuan kemarin itu sebenarnya membahagiakan buat kita semua kan. Saya kira itu harus dibangun merajut tali batin kebangsaan apalagi dalam situasi Ramadan yang penuh suasana batin untuk satu dengan yang lainnya saya mengerti. Ini dulu ya. Berarti respon ketua DPRD Puan Maharani semuanya respon ketua DPRD Puan Maharani saya kira yang dicalonkan juga gaduk menggaduk Puan Maharani Anies atau Anies Puan Maharani ini kan di media sosial juga banyak terjadi. Tapi yang penting sekarang bahwa keteduhan suasana untuk tidak saling curiga dan tidak saling membangun narasi kebencian dan narasi saling menjelekan dan saling menjatuhkan itu tidak perlu harus terlalu dominan, bahkan kalau perlu dihilangkan dalam narasi-narasi publik di media sosial. Nah, pertemuan Pak Jokowi dan Anies yang dua kubu ini saling berteru terus di media sosial dan tentunya akan membawa sesuatu kesejukan untuk membangun narasi-narasi yang lebih humanis. Narasi-narasi yang mengandung makna yang Pancasilais, tidak gontok-gontokan. Bahwa nanti akan ada kontestasi 2024, saya kira itu adalah arena yang formal yang sah. Untuk kita itu kontestasi untuk saling mungkin menjajakan dagangannya, termasuk mungkin Anies. Kemana Pak Jokowi akan memberikan dukungan,
saya kira terlalu pagi untuk kita saling Tapi menyebutkan. paling tidak Tapi pertemuan minimal keduanya ini membahagiakan lah itu ya. membahagiakan, Minimal menyejukkan. membahagiakan. Tapi gini, saya membaca ada hal yang ditahan-tahan nih sama Mas Abe. Seperti ada, tadi sempat ada kata-kata kubu gitu ya. Jadi mungkin yang digambarkan oleh Mas Abe saat ini adalah mudah-mudahan pertemuan antara Anies dan Pak Jokowi ini diterjemahkan sama ke bawahnya gitu ya Pak. Karena ada Begini kata-kata loh ya. kubu tadi, jangan-jangan tidak Saya sama ini orang yang dibicarakan. pendukung Ahok bahkan juru bicara melawan Anies gitu ya. Ya. Aniesnya ke situ aja Pak. Ya, melawan Anies kan itu kan. Tetapi tanya Anies ya kan. Bagaimana ada hal-hal yang saya kadang tidak sepakat dan saya perlu mengkritisi. Saya bicara sama dia. Saya datangi si Anies ya kan. Bahkan sewaktu saya mau deklarasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf yang namanya proklamator untuk tugu proklamasi itu ada larangan oleh gubernur. Saya langsung datang ke Anies, ya kan? Dan saya minta izin boleh tidak boleh saya akan menggunakan itu untuk deklarasi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Apa komen Anies? Silakan Mas Bim dipakai. Yang penting jaga kebersihan, jaga kerapian daripada saya harus mengubah keputusan gubernur ini. Karena waktunya tinggal nanti sore gitu kan misalnya. Jadi sebetulnya tapi PDI ada sesuatu yang tidak sama perlu Mas Anies harus nggak masalah dong. Tidak perlu ada sesuatu yang harus walaupun kita beda pilihan politik itu tidak harus membentengi sekat-sekat ini. Termasuk waktu si Anies sakit Covid, ya kan? Lu sakit Covid betulan atau sakit Covid politik Pak Gubernur kayak gitu kan? Oh, bahasa udah lulu gue ya Mas ya. Oh iya loh namanya satu alumni kan. Satu alumni. Terus saya nggak percaya, saya mau datang, Pak Gub di mana gitu. Di rumah. Saya sudah di depan rumah, saya mau lihat gitu. Saya datangi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan ini sosok yang saya Anies Baswedan maksudkan ya? bahwa perbedaan pilihan-pilihan politik bahkan dalam pencalonan kontestasi pilkada itu kita tidak perlu harus gontok-gontokan, ya kan? Bahwa ada hal yang saya kritisi terhadap Anies, saya akan langsung WA. Yang di bawah Mas, gontok-gontokan Mas, di atas Mas. Nah yang di bawah ini kan karena narasi-narasi yang dibangun itu terlalu kenceng. Terlalu seolah-olah selesai kontestasi sebagai teman bermain ya, bermain badminton kan harus ada lawan. Siapa kalah siapa menang selesailah permainan itu, masa bermain badminton sendiri kan tidak mungkin. Maksud saya kita harus mentradisikan kebiasaan bahwa setiap 5 tahunan kita akan ada kontestasi entah pilkada entah pilpres. Habis itu selesai ya selesai, ya kan? Ini presidennya gubernur seluruh Indonesia, ini juga presidennya gubernur seluruh Indonesia, Anies pun juga gubernurnya seluruh warga DKI termasuk warga PSI dan PDI Perjuangan. Kebetulan kemarin mengkritisi hal yang menyangkut Formula E ini adalah sesuatu yang biasa juga untuk semakin dasar tujuan, dampak, ekses itu dipertimbangkan secara matang. Bahwa akhirnya Formula E ini akan berjalan pada tanggal 4 Juni, ini sudah menyangkut nama Indonesia, menyangkut nama Jakarta. Kalau terpuruk kita terpuruk semua. Ngatasi Covid yang saat ini aja sulit, apalagi nanti dibarengi dengan gontok-gontokan. Artinya kalau Saya kira itu PDIP selesai. ini suatu hal yang menyenangkan. Berarti sebetulnya PDI Perjuangan nggak ada masalah sama Anies Baswedan dong. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Abe, baik-baik aja. Tidak pernah ada sesuatu hal yang menyangkut masalah dengan Anies terkait dengan hal yang personal. Bahwa pernah kontestasi kita berbeda sebagai kan, calon kompetisi. gubernur, ya. Termasuk kawan-kawan di DPRD, fungsi yang dilakukan untuk menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih dalam batas-batas koridor itu sebagai tugas, kewenangan dan yang menyangkut masalah-masalah politis anggaran. Ini penting ini catatan demokrasi. Mas Henry, Saya kalau kira itu. menurut PSI bagaimana? Kalau PDIP Dan saya tadi kira juga pertemuan termasuk kawan-kawan keduanya dari PSI, menyenangkan. Pahamilah bahwa narasi-narasi yang agak vulgar, ya namanya kawan-kawan muda. Saya kira saya PSI vulgar bahasanya ya Mas Arya? vulgar karena memang mungkin positioning produk yang dia pakai hal yang PDIP menyangkut kan ekspresi sejuk, itu. PSI kira-kira sejuk atau kepanasan nih gara-gara Formula E, Mas Andi? Santai saja Mas, karena begini, bagi PSI pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan itu tidak usah ditafsirkan panjang lebar.
Toh ini sebuah peristiwa yang jelas banget, clear. Seorang presiden, seorang kepala negara datang meninjau sebuah proyek yang didanai oleh dana masyarakat, dana publik. Tugas dan tanggung jawab seorang presiden adalah memastikan itu akan berlangsung dengan baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu Pak Jokowi punya kepentingan agar nama Indonesia tidak dipermalukan kalau misalnya event ini gagal. Itu kepentingan seorang presiden, seorang kepala negara. Yang harus kita apresiasi, sebagaimana disebutkan oleh Mas Aryo tadi, adalah sikap Pak Jokowi. Sikap political correctness yang diperlihatkan oleh seorang Presiden Jokowi yang memperlihatkan dirinya sebagai presiden semua pihak, semua kalangan. Diundang Mas Ganjar ke Jawa Tengah, beliau datang. Diundang Mas Kang Ridwan Kamil ke Jawa Barat, datang. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di Ancol itu adalah sebuah peristiwa biasa. Tidak usah dipanjang lebar ditafsirkan sebagai sebuah peristiwa politik yang jadi aneh seolah-olah ada dukungan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini biasa saja. Dan yang paling penting menurut saya adalah kegagalan sejumlah pihak termasuk para pengamat politik yang gagal melihat apa yang menjadi substansi dari kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan. Pertama, pada level Jakarta, kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan ini adalah bagian dari pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sah ini. Kalau PSI mempersoalkan anggaran Formula E, tugas kami memang seperti itu. Kami diberi mandat oleh para pemilih kami untuk menjaga uang rakyat. Pengamat yang mana sih Mas Andi yang Anda maksud? Silahkan, termasuk Mas Henry tadi menyebut bahwa selalu salah. Benar kan ada pengawasan. Saya selesaikan dulu ya. Itu pertama. Mesti jelasin dong. Kalau yang satu saya tadi sampaikan. Itu pertama ya. Pertama ya. Yang pertama saya lulus dong. Itu soal kepala daerah, pengawasan. Pada level nasional, sebagai partai politik, PSI menjalankan fungsi sebagai partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena bagaimanapun Mas Anies ini disebut-sebut sebagai seorang calon presiden. Tugas partai politik adalah menjelaskan kepada publik terkait rekam jejak seorang calon presiden, termasuk bagaimana cara dia bekerja, mengelola anggaran milik rakyat, dan termasuk rekam jejak bagaimana cara dia memenangkan pilkada pada tahun 2017. Itu tugas partai politik. Jadi, apa yang dilakukan oleh PSI adalah bagian dalam menjalankan fungsi sebagai partai politik dalam negara demokrasi. Mengawasi jalannya kekuasaan, mengawasi seorang kandidat yang disebut akan menjadi seorang calon presiden. Meskipun video giring tadi sudah dipatahkan dengan hasil sirkuitnya yang sudah rampung. Betul, apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari pengawasan. Sekali lagi jangan lupa, apa yang dijalankan oleh PSI adalah politik substantif. Politik substantif adalah politik di mana orang atau sebuah kekuatan politik atau seorang penguasa itu dilihat dari bagaimana cara dia menggunakan anggaran milik rakyat. Itu yang namanya politik substantif. Ketika kami mengkritik Mas Anies Baswedan harus dilihat dalam konteks seperti itu. Kalau misalnya dianggap bahwa cara PSI adalah berisik, mungkin itu adalah cara kami. Karena jumlah kami masih terlalu sedikit. Kalau kami tidak berisik, mungkin tidak akan didengar oleh orang. Mas Andi, karena jumlah kursinya masih terlalu sedikit. Jangan lupa, kalau PSI tidak berisik, jangan-jangan anggaran lem Aibon senilai sekitar 82 miliar itu akan lolos. Pembelian ballpoint 128 miliar begini, Mas Andi, akan lolos. Presiden Joko Widodo hadir lihat langsung bagaimanakah kondisi lahan sirkuit Formula E, mendukung penuh adanya gelaran ini, tapi mengapa partai Anda tidak ya? Jangan lupa, kami mengkritik Formula itu dalam dua hal. Pertama secara substantif dan kemudian secara prosedur. Secara substantif PSI menolak penyelenggaraan Formula E karena kami menganggap ini adalah penghambur-hamburan uang rakyat. Jangan lupa Mbak, konteksnya adalah pandemi ketika itu. Bagaimana uang rakyat dikeluarkan pada saat rakyat sedang susah. Ada yang meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, sakit dan lain sebagainya. Itu kritik PSI. Itu kritik terhadap penggunaan uang rakyat yang disampaikan oleh PSI. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan itu adalah bagian dari pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Tidak lebih. Jadi biasa aja dalam negara demokrasi. Transparan tidak? Menurut Anda transparan tidak dari segi anggaran yang kemarin ratusan miliar komitmen fee-nya? Tidak. Paling gampang gini, kenapa kasus ini sekarang masih ditelisik oleh KPK? Sampai sekarang KPK masih menyelidiki kasus ini terkait dengan pencairan dana komitmen fee senilai 560 miliar rupiah. Bagaimana uang itu bisa cair sebelum dibahas di DPRD dan melalui proses pembahasan APBD. Itu adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Jadi sekali lagi kepada mereka yang nyinyir terhadap PSI saya ingin bertanya,
Apakah PSI harus diam saja ketika anggaran publik yang seharusnya dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat justru dipakai untuk balap mobil listrik Formula E? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah PSI salah ketika mempersoalkan rencana anggaran pembelian lem Aibon 82 miliar? Pertanyaan ketiga, apakah PSI salah ketika mempersoalkan penggunaan agama untuk memenangkan pilkada? Salah saya, salah kawan-kawan saya, salah PSI. Karena kemudian banyak yang menilai kenapa hanya Anies sih, kenapa kemudian tokoh-tokoh lain atau kepala-kepala daerah lain tidak, Mas Andi? Nah, ini persoalannya. Ini juga soal exposure media. Jangan lupa, PSI mungkin terlihat menonjol di Jakarta karena kekuatan kami relatif bagus di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu anggota DPRD kami di Bandung itu walk out, menolak APBD. Karena kami menganggap APBD-nya tidak berpihak pada rakyat. Di banyak tempat di Tangerang Selatan kami melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi problemnya adalah exposure media. Dan juga mungkin ini salah satu faktornya adalah karena Mas Anies Baswedan sendiri adalah seorang tokoh politik nasional. Sehingga dia menjadi semacam daya tarik bagi media massa. Nggak ada yang aneh buat saya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya kenapa hanya di Jakarta, silahkan cek apa yang kami kerjakan di daerah lain. Oke, sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam. Bang Gies, tanggapannya seperti apa? Karena sampai di penghujung waktu Formula E ini, sepertinya PSI masih mempersoalkan. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Miliar dianggap itu adalah wajar. Bang Gies, bisa ditanggapi Bang, meskipun Presiden Jokowi sudah bertemu Anies di sirkuit, namun sepertinya PSI tetap mempersoalkan penyelenggaraan balap mobil listrik skala internasional ini. Terima kasih. Saya yang pertama appreciate sekali dengan kedatangan Pak Jokowi ya ke Formula E, karena dengan kedatangannya itu menegaskan bahwa segala sesuatu yang atas nama bangsa diperlukan kebersamaan, keberpihakan untuk sama-sama bertanggung jawab atas segala event yang akan kita lakukan. Saya mendukung sekali pada saat MotoGP dilaksanakan dan saya ikut bangga pada saat MotoGP itu sukses. Sama juga saya akan juga sangat bangga apabila Formula E juga sukses gitu loh. Menariknya adalah kedatangan Pak Jokowi ditafsirkan dengan macam-macam hal. Kalau kita tarik ke belakang antara Pak Jokowi dengan Anies itu, pada saat Pak Jokowi maju kan jubirnya Pak Anies. Sampai hari ini coba cari rekam jejak tulisan dari Anies yang kira-kira ada tendensi negatif terhadap Pak Jokowi. Nggak bisa tuh, nggak ada sama sekali. Bisa dilecak gitu. Kan yang ramai hanya di bawah. Siapa yang ramai? Ya PSI dan teman-teman, selalunya kayak gitu kan. Jadi itu yang pertama, saya apresiasi kepada Pak Jokowi. Tapi ada juga yang harus saya apresiasi selain Pak Jokowi. Orang-orang yang biasanya tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang kerja di lapangan. Pak Wijiono dari Malang, Pak Hartanto dari Blora, Pak Roni dari Sumbar. Mereka petugas lapangan di Formula E. Yang kalau panggung itu sudah jadi, biasanya mereka jauh. Nggak ada di sana lagi. Jadi mereka dan teman-teman saya apresiasi sekali. Kenapa? Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa, mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap sedunia. Dan 3.000 orang itu adalah seluruhnya anak bangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta ini luar biasa. Kemarin kita punya event International Youth Championship Barca yang menang di bulan Ramadan. Itu berjalan dengan sukses. Sebelumnya ada MotoGP, dikit lagi ada Formula E. Dan bulan Juli akan ada kejutan lagi dari Jakarta, bukan saya yang akan sebutkan tapi nanti Jakpro ya. Bulan Juli akan ada kejutan lainnya lagi. Berbagai program Anies itu berjalan dengan sukses. PSI tetap dengan kemarahannya. Saya kasih contoh satu tentang dananya katanya. Kalau ngomong pakai data aja bos. Ini teman-teman, nota kesepahaman antara Pemprov dengan DPRD ditandatangani 17 Agustus tentang apa? Komitmen fee Formula E. Ini siapa yang pernah tangan di sini? Ada namanya nih. Angkanya Bang, dianggap tadi kan menghambur-hamburkan uang rakyat. Angkanya dari 1,2 triliun turun menjadi 560 miliar untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Tapi kan situasinya pandemi waktu itu. Agustus sebelum tanggal 20, sebelum paripurna. Udah ada penetapannya. Sama-sama. Silakan Anda membacakan atau saya bacakan.
Jadi kalau ke data kan lebih enak. Yang kedua, tentang membawa isu agama tadi. Ketika menjelang Natal, di Jakarta itu ada Christmas Carol. Saya terlibat sebagai orang yang ikut membantu acara itu. Luar biasa sekali. Di 7 titik lokasi Jakarta. Di tengah suasana itu, di tengah suasana kehangatan itu, apa yang dilakukan PSI? Giring pidato. Anies membohong. Di tengah suasana semacam itu. Satu. Yang kedua, di tengah kita sedang menikmati pertandingan bola kemarin. Grace pidato, Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Itu tuduhannya Grace, secara tidak langsung. Yang sekarang, Pak Jokowi datang ke Formula E. Apa yang dikatakan PSI barusan, menarik lagi ke persoalan-persoalan lama 2017. Nggak habis-habis. Ginilah, saya sederhana aja. Kalau kesal tempat ngegiring kambingnya itu hilang, ntar gue sediain di tempat yang lain nih. Gue siapin lagi. Kalau di Ancol kan udah jadi Formula E kan, tadinya kan dibilang nggak mungkin. Nanti saya siapin lagi tempat menggiring kambing. Jangan khawatir itu. Banyak lahan kosong di Jakarta. Yang ketiga, tentang lem Aibon. Diulang lagi ke sana. Tanggal 19 September sebelum dibicarakan, Anies sudah pidato panjang. Dia marah terhadap anggaran yang sifatnya gelondongan. Yang sekarang dirubah sama dia. Dan itu berhasil. Tapi tidak pernah diapresiasi oleh PSI. Tidak pernah. Dan tidak pernah juga dikritik. Kalau tadi katanya dana rakyat. 6,5 triliun itu habis untuk LRT. Biaya per bulannya 12 miliar. Yang masuknya cuma 500 juta. Kemana suara PSI? Kemana suara PSI terhadap pemborosan uang rakyat itu? Itu terjadi kok. Tapi JIS jadi, Formula E jadi. Yang kata Anda tidak jadi. Saya ingat omongan terakhir dari Mas Utomo Dananjaya. Kita semua kenal dia. Tokoh Paramadina. Saya suka dengan Mas Arya tadi. Ada kaitannya dengan itu. Kedengkian tidak membawa kita kemana-mana. Festival gagasan bisa berjalan, tapi persahabatan harus tetap jalan. Tapi kalau PSI tetap membawa kedengkian, silahkan dia sendirian saja. Terima kasih. Mas Andi. Ya, Mas Geis, tidak ada kebencian terhadap Mas Anies Baswedan. Sekali lagi Anda gagal menangkap substansi persoalan. Dalam politik, debat, kritik itu biasa, harus terbiasa. Namanya dipilih. Itu bagian dari tugas atau resiko menjadi seorang pejabat publik. Dikritik oleh masyarakat, dikritik oleh kekuatan politik lain. Nggak ada yang aneh. Kalau Anda menyebut bahwa kami benci dan tidak pernah mengapresiasi, Anda salah besar. Jangan lupa, pembangunan Stadion JIS itu diapresiasi oleh anggota DPRD dari PSI, Anggara Wicitra. Yaitu yang sekarang menjadi ketua fraksi PSI. Saya ajarkan Anda untuk mengkritisi Anies. Kritisilah Anies pipanisasi air bersih. Itu tidak jalan. Itu satu hal. Yang kedua, yang pertama JIS. Kami apresiasi soal JIS. Kemudian bagi saya juga misalnya pembangunan jembatan penyeberangan yang cantik itu nggak masalah, bagus, tapi bukan prioritas. Pembangunan jalur sepeda itu bagus, saya suka naik sepeda, saya suka bersepeda, tapi bukan prioritas. Yang paling prioritas adalah bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan? Mengatasi polusi yang semakin memburuk, mengatasi pelayanan publik. Jangan lupa, PSI sedang tidak menjalankan politik gimmick. Sekali lagi yang kami jalankan adalah politik substantif. Jadi kalau ada pemimpin, ini politik substantif itu adalah politik anggaran. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang ketika berkampanye, bahwa kelak kalau dia terpilih maka maju kotanya bahagia warganya. Maka yang harus kita ukur adalah apakah janji itu ia realisasikan dalam bentuk anggaran. Apakah uang rakyat Jakarta dipakai sebaik-baiknya untuk kemajuan kota. Apakah penyelenggaraan balap mobil Formula E adalah indikator kemajuan rakyat Jakarta. Apakah Formula E adalah jawaban atas persoalan termasuk yang disebut oleh Bung Geis tadi. Yaitu orang-orang di Jakarta Utara yang sampai sekarang tidak bisa mengakses air bersih. Itu sangat ironis. Apakah itu jawabannya Formula E? Apakah Formula E adalah realisasi janji untuk memajukan kota dan warganya? Kalau memang itu,
Maka yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan macam apa yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh gubernur. Dan ngomong-ngomong soal kebahagiaan, saya ingin menyitir data BPS. 2017 kebahagiaan warga DKI Jakarta itu sekitar 71,33 indeksnya. Sementara pada 2021 indeks kebahagiaan warga DKI menjadi 70,68. DKI itu ada di urutan 27 dari 34 provinsi, 7 dari bawah. Jadi bayangkan dengan budget ini paling bawah Mbak. Bayangkan dengan budget begitu besar, hampir 80 triliun rupiah. Gubernur Anies Baswedan gagal membahagiakan warganya. Jadi kita perlu mempertanyakan jargon maju kotanya bahagia warganya itu apakah benar? Itu jelas gagal total. Ya, saya mengambil dengan data yang sama, data BPS Jakarta paling demokratis. Penghargaan dari Kemenak Jakarta kota paling harmonis. Kalau soal kebahagiaan kan subjektif, ditanya pada saat kapan? Pada saat pandemi. Tapi kalau soal angka Jakarta paling tinggi tingkat kemajuannya itu data BPS juga. Itu satu Semua hal. daerah ditanya pada saat pandemi. Konteksnya saya, perbandingan. Sebentar, saya akan jelaskan. Kalau Anda mau ngomong terus ya silahkan. Mau membawa kedengkian terus silahkan. Dilanjutkan Bang, silakan Bang. Oke, lalu saya ingin cerita. Air bersih di Jakarta itu bermasalah. Ada 2 perusahaan swasta yang sampai hari ini masih mengelola itu. Dan itu berkaitan juga dengan DPRD. Kenapa? PSI tidak mendorong itu. Kan PSI juga punya tugas terhadap anggaran di Jakarta. Dan tidak hanya otoritasnya gubernur, ini ada otoritasnya DPRD. Ketika Anda ribut tentang uang rakyat dikemanakan, Anda tidak ribut ketika kenaikan gaji DPRD. Anda tidak bermasalahkan. Tapi untuk Formula E Anda ributkan gitu. Kerja DPRD selama ini hasilnya apa? Itu kan juga perlu dipertanyakan. Yang saya ingin cerita sedikit tentang air bersih. Di Pulau Seribu, dari 25.000 menjadi 1.300 rupiah. Sama dengan daratan Jakarta. Tentang air bersih. Itu selesai oleh Anies. Anda punya apresiasi? Tidak. Yang tentang, kembali lagi ke soal yang pertama tadi. Saya masih sangat kecewa tentang Natal. Jangan dilakukan lagi. Anies itu sudah membawa kita kepada suasana yang sangat harmonis. 3 tahun berturut-turut dilakukan gitu. Dan masih saja diteriakan tentang segmentasi. Perbedaan di dalam pilihan yang selalu dikaitkan dengan narasi-narasi tentang identitas. Yang tidak punya fakta. Kalau ada fakta silahkan, yang ada cuma persepsi. Fakta maksud saya dalam kaitan dengan Anies ya. Tidak pernah ada faktanya. Bahkan Anies mengirim surat terbuka untuk menghentikan itu semua. Tapi kembali lagi, setiap bicara dengan PSI itu terus diulang-ulang. Ini mau kemana Tapi kita kayak sebenarnya? PSI tadi mengklaim ini substansial. Lihat secara utuh seperti itu. Substansialnya dia itu dia ngarang sendiri dan mengkritisi karangannya dia sendiri. Itu tidak substansial. Yang substansial soal angka. Ini di DPRD ada. Saya bawa datanya, ini jelas gitu. Oke, Mas Hendy Satrio nampaknya mau mengomentari Mas. Iya, terima kasih ya. Saya rasa juga PSI salah memahami pengamat gitu. Jadi pengamat politik juga salah dipahami oleh PSI gitu. Ini Bang Henry sebetulnya sepertinya tersinggung nih sepertinya. Bukan baper. Sebetulnya kan kami ini, saya lah ya, jangan kan nggak bisa mewakili pengamat politik yang lain. Saya melakukan kritisi kepada PSI itu untuk mengingatkan substansinya PSI menurut saya terlalu kecil karena Indonesia itu luas. Yang dicontohkan adalah bupati dan wali kota tadi. Bukan gubernur gitu. Makanya kita berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia itu luas. Jangan terlalu konsentrasi ke Mas Anies gitu. Dia boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian yang lain mendukung Mas Anies, kemudian PSI nggak mendukung kan juga lucu juga ceritanya. Nah kemudian ada satu hal tadi yang saya kecewa sekali sebagai partai politik. Yang masih terus-menerus menggali persoalan 2017. 2017 itu kan sudah selesai. Sekarang lihat saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawangsa kan membangun provinsinya masing-masing dengan caranya. Tuduhan tentang 2017 itu kan gak pernah terbukti. Kalau kita bicara tentang politik identitas, sampai saat ini pasti ada politik identitas. Dan setiap partai politik itu juga melakukan politik identitas. Apalagi jualan ke Islam. Lalu mau gimana? Suara mayoritas di Indonesia itu adalah suara umat muslim. Pasti semua partai politik juarannya ke Islam. Bahkan simbol-simbol agama itu di beberapa partai politik juga diletakkan dalam logo-logo mereka. Jadi maksud saya sebagai partai politik ajaklah
masyarakat ini, edukasi masyarakat untuk melihat yang sekarang. Saya setuju melihat 2017, tapi gunakanlah teori spion. Kaca spion itu ada karena kita bisa melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh PSI sebagai partai politik. Oke, 2017 lihat ke belakang tapi untuk maju ke depan gitu. Jangan lagi kemudian diungkit-ungkit lagi, nggak selesai. Jadi apa yang sudah berbusa-busa disampaikan oleh Mas Abe tentang rekonsiliasi dan lain-lain itu gagal lagi. Tapi soal poin yang bahwa PSI ini mengendorse Anisnya makin populer. Loh ya iya, Meskipun itu kan saya negatif katakan, dari PSI. karena begini, setiap kali PSI melontarkan kritikan kepada Mas Anies, itu membuka ruang bagi tim Gubernur Jakarta dan Mas Anies sendiri untuk menjelaskan lebih gamblang lagi. Misalnya tadi tuh kritikannya PSI kan, akhirnya Bang Ges menjelaskan tuh beberapa topik-topik kebenaran tadi termasuk tanda tangan komitmen fee yang ternyata ada perjanjiannya dengan DPRD kan. Nah itu kan jadi jelas gitu. Makanya saya bilang ini apakah sebetulnya pendukung asli Anies Baswedan adalah PSI? Mas Andi ini perlu dijawab ini seperti ini. Sekali lagi kalau mengikuti logika Mas Henry ya, kita nggak bisa mengkritik orang loh. Dalam artian udahlah lupakan, nggak usah ngomongin rekam jejak. Bukankah dalam politik itu hal yang biasa Mas? Saya baru dengar juga ya ada teori kaca spion itu ya, itu nggak tahu teori dari mana. Tapi sekali lagi, Ya, rekam kan bener, jejak kan? kandidat itu biasa banget dikulitin dan itu adalah bagian dari proses demokrasi, bagian dari pematangan pematangan publik untuk menilai seorang kandidat. Tapi Kang Andi mohon maaf, di 2017 itu Kang Andi harus menjelaskan mana yang dilakukan salah oleh Mas Anies dan kemudian apa yang diperbaiki gitu. Jadi jangan cuma kemudian menjual cara-cara kemenangan Anies 2017 yang mana Ya juga. silahkan saja bagi para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan posisi Oh, enggak, Mas Anies. bukan. Itu kan posisi Bukan, yang ini bukan masalah konteksnya dukung-mendukung, adalah tapi masalah PSI tentang ingin mengingatkan rekonsiliasi apa yang tadi terjadi pada disampaikan oleh Mas 2017 Abe. tentang saya- seorang Tolong kandidat. Anda jawab ya, saya mau tanya. 2015 akhir, 2016 awal, kampanyenya terhadap Ahok adalah lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Jawabannya Silakan Anda ini? jawab. Anies pada saat itu masih jadi menteri. Oke, kita tahan dulu Mas. Jawabannya usai jeda sesaat lagi. Ya saya ingin melihat persiapan Formula E, ya kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Mas, Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Ya kita lanjutkan, nampaknya Mas Andi sudah punya data-data untuk menjawab, silakan Mas. Ini konteks yang mana ya? Jawaban tadi dari pertanyaan Bang Ges. Soal mengungkit kembali perkataan. Ini bukan 2015 soal akhir mengungkit hingga kembali. 2016 Sekali awal. lagi dalam politik itu biasa banget. Dalam situasi kontestasi, seorang kandidat itu dikuliti, dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan tugas seorang pengamat politik loh, yang harus bersikap kritis terhadap semua kandidat. Semua kandidat harus dikritisi oleh Yang Anda oleh jawab seorang pertanyaan pengamat saya politik. tadi, 2016. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi silahkan para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan sikap dan posisi Mas Anies. Mas G sudah diberi ruang untuk menjelaskan itu dan itu good, bagus gitu loh. Tugas PSI adalah meletakkan ini di meja, bertanya kepada publik, persoalan ini ada loh di tahun 2017, silahkan nilai. Itu biasa. Tugas partai politik mengingatkan tentang rekam jejak kandidat, itu hal yang biasa. Oke, Mas Andi. Mungkin problemnya memang kita belum terbiasa dengan demokrasi. Mas Demokrasi itu memang berisik. Kalau bagi orang yang nggak tahan mungkin dia akan ngerasa ini kok kacau balau. Enggak. Berisik kalau ada data Ini nggak masalah Mas. Datanya sepertinya, jelas. Mas. Datanya kan jelas. Apa yang kami sampaikan itu tadi substantif Mas. Kritik tentang anggaran itu sesuatu yang sangat substantif, itu Mas Andi, inti dari mengkritiki politik. semua kandidat, tapi kenapa hanya Anies? Ada kritik dari PSI untuk kandidat lainnya? Sekali lagi konteksnya Mas Anies itu sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Kekuatan PSI di Jakarta itu kuat, sangat besar. Di Jawa Barat provinsi kami tidak, di Jawa Tengah tidak. Tapi misalnya di Kota Made Bandung kami cukup kuat.
Dan kami walk out dalam kasus APBD di Kota Bandung. Di Tangerang Selatan juga begitu. Sekali lagi problemnya jangan-jangan adalah karena magnitud peristiwanya sendiri. Di Jakarta ini jumlah media dan wartawannya banyak, exposure-nya banyak. Penelitian, saya sebutkan ya, ini penelitian ini menyebutkan bahwa 70% sampai 80% media itu mengekspos apa yang terjadi di Jakarta saja. Ini yang substansial. Di luar Jakarta itu tidak diekspos. Pertanyaan saya tadi, Anda selalu menyatakan bahwa Anies terlibat politik identitas. Saya bertanya, 2015 akhir, 2016 awal, teman-teman Ahok termasuk Anda itu. Yang mana? Saya tidak pernah menggunakan politik identitas. Sebutkan kapan saya pernah menggunakan politik identitas. Saya menolak dengan tegas politik identitas. Dengar dulu saya katakan, yang saya sebut namanya. Jadi bukan saya ya? Teman ya, kan saya bilang teman-teman Anda. Siapa teman saya yang dimaksud? Guntur di PSI tidak ada. PSI dia. Dia menyatakan, lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Sekali lagi PSI tidak pernah menggunakan politik identitas. Apa yang kami kritik justru adalah praktik politik identitas. Itu yang kami kritik. Jadi sekali lagi Bung G sudah menjelaskan posisi Mas Anies, silahkan. Yang patut dipertanyakan adalah kenapa di 2017. Kita ke Mas Arya Bima. Gini nih. Demokrasi ada dalam narasi bagaimana untuk semakin menguatkan aspek kebangsaan kita. Jadi hak menyatakan pendapat itu memang perlu. Kebebasan itu perlu. Menyatakan pendapat itu penting di dalam narasi demokrasi. Tapi sekali lagi akhir-akhir ini kok terus berlanjut narasi demokrasi itu memperlempah sendi-sendi kebangsaan kita. Ini yang kita pernah permasalahkan momen 2017 dan itu menurut Bang Ges sudah ada corrective action untuk hal-hal yang seperti dilakukan Anies saat ini. Dan tetap dikritisi nanti pada momen event-event selanjutnya tentunya akan menjadi catatan bagi PSI dan PDI Perjuangan. Ini yang terkait kalau tadi diungkit-ungkit tadi ya. Dan saya kira tim Anies termasuk Bang Ges juga sudah melihat bahwa tidak efektif buat bangsa. Mungkin efektif buat mendulang elektoral. Tapi untuk bangsa ini kan kita sepakat dulu. Kebangsaan kita ini lebih dikedepankan daripada aspek hal yang menyangkut kebebasan dan menyatakan pendapat. Saya kurang sepakat kalau demokrasi itu menjadi ideologi tunggal. Maka waktu itu Bung Karno bicara kebangsaan, sosionasionalisme. Ini selesai dulu. Kesadaran kita sebagai bangsa, kesadaran kebersamaan kita, kesadaran perbedaan dalam kebinekaan tunggakan ika, itu menjadi hal yang penting. Baru kita berdemokrasi. Karena aspek nasionalisme, aspek kebangsaan ini adalah alarm di masing-masing partai atau di masing-masing pribadi pada saat menyentuh hal-hal yang sangat sensitif apalagi dalam parameter agama terutama. Kemudian suku, ras, etnis. Kelihatannya bangsa ini akan tidak akur. Saya kira kalau pecah sulit Bang Henry ya. Tapi tidak akur, hanya faktor-faktor yang menyangkut eksploitasi suku agama dalam konteks pendulangan untuk mendapatkan dukungan. Dan itu sangat murah tapi sangat berbahaya. Kok mudah sekali Mas dibawa digoreng seperti itu dengan isu agama? Gorengan-gorengan itu pasti tentu akan ada. Cuma bagaimana gorengan itu menjadi satu bingkai dalam proses kontestasi. Nah kita ingin bingkai yang tidak murah. Ya. Bingkai yang mahal adalah bingkai kebangsaan. Bingkai yang mahal adalah bingkai bagaimana kita saling memberi penguatan akan adanya bangsa ini untuk ke depan. Bahwa kemudian ada bingkai yang murah. Ya. Bingkai yang murah itu bingkai sekedar untuk mendulang elektoral, kita gontok-gontokan, selesai kontestasi kita lanjutkan, kemudian ini tidak ada jalan akhirnya. Apakah karena yang murah yang laku Mas biasanya? Begini, saya tidak melihat murah yang laku atau tidak laku, tapi faktanya itu menjadi kita tidak akur. Ya. Kawan-kawan PSI memang mengkritisi itu sebagai catatan keras supaya tidak terjadi lagi dalam kontestasi-kontestasi berikutnya. Bang Ges sudah mengatakan tidak dilakukan Anies, walaupun Anies mendapatkan proses elektoral karena isu itu.
Tetapi selama pemerintahan saat ini dia sampaikan bagaimana hubungan dengan gereja, bagaimana hubungan dengan minoritas, itu dilakukan oleh Anies. Saya kira ini menjadi catatan kritis demokrasi kita hari ini dan mari kita sama-sama bahwa ini bahaya loh ya. Hal yang menyangkut kebebasan untuk menggunakan berbagai narasi, menggunakan narasi agama-agama sekedar kepentingan politik, ini sangat berbahaya dan terjadi di bangsa dan negara manapun yang akhirnya terpecah. Ya, kalau kita tahapannya baru tidak akur, ya, baru tidak akur. Tapi nanti biar Ustadz yang menjelaskan. Dan saya percaya kehadiran Pak Jokowi dengan Anies ini intinya Formula E akan berjalan pada tanggal 4 Juni ya, dan harus berhasil karena menyangkut bangsa. Dan saya kira teman-teman PSI silahkan ya, termasuk PD Perjuangan mengkritisi background latar belakangnya, pelaksanaannya dan pasca pelaksanaannya harus tetap dalam on the track transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu. Mas Hendri. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Abe. Bahkan Mas Abe tadi sempat masuk ke isu up to date tentang gorengan. Gorengan mahal, Bang. Betul sekali. Gorengan ini mahal. Sekarang ini gorengan mahal, Pak. Mahal betul-betul. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Abe, kemudian apa yang terjadi di Ancol waktu itu, memang itu kan adem ya, rekonsiliasi. Tentang politik identitas, ini tidak akan selesai. Karena pada saat Anda mengatakan, oh itu pilih dong, kan sama-sama Jawa. Oh pilih dong, sama-sama Sunda. Ya itulah yang terjadi. Indonesia itu satu karena bineka. Inti dari Indonesia itu tunggal ikanya. Nah yang tidak boleh dalam politik identitas, saya sudah berkali-kali sampaikan, adalah reward and punishment dalam politik identitas. Kalau tidak pilih Mas Abe masuk surga, masuk neraka. Kalau pilih Mas Abe masuk surga, ya itu nggak boleh itu. Antara surga dan neraka dipilih gitu. Nah menurut saya itu, tapi kalau digunakan ya pasti akan digunakan karena pasti itulah jualannya. Ya? Jualannya pada saat mencari dukungan, kan kalau dari public choice theory ya begitu. Kontrak dalam politik itu tidak pernah uang tapi suara. Makanya politik identitas tidak boleh ada reward and punishment, masuk neraka, masuk surga dan lain-lain itu. Kemudian sekali lagi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Mas Anies kemarin. Ini terlihat betul bahwa ada sebuah konsentrasi penting, yaitu bagaimana nama baik negara di kancah internasional. Jadi semoga apa yang terjadi di Ancol itu bisa menular kemana-mana. Dan yang paling penting adalah di bawah ini mengerti dan adem gitu. Jadi kemudian nggak perlu ada hal-hal yang terkait panas-panasan ya gitu. Apakah ini artinya Pak Jokowi melupakan apa yang telah dilakukan Anies dan lain-lain? Menurut saya inilah kerja-kerja Anies ya yang didukung oleh Pak Jokowi sebagai presiden, yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilanjutkan gitu kan. Toh Mas Abe juga tadi mengatakan ini hal yang membahagiakan ya Mas Abe ya. Rekonsiliasi ini terlihat dua pemimpin ini kesannya yang luar Jokowi biasa mendukung Anies untuk capres nih Bang Henry Satrio. Nah itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Saya Abe kira bahwa itu terlalu dia akan jauh mendukung semua capres yang ada dia ya. harusnya mendukung semua capres, bahkan harusnya justru tidak mendukung capres satupun. Jadi silakan aja siapapun anak negara, anak bangsa, warga negara yang memang mumpuni, maju-maju saja. Dan seharusnya Pak Jokowi justru tidak mendukung salah satu di antaranya. Karena kalau semuanya mendukung, nanti jadi iri-irian. Tapi kalau nggak mendukung, ya sudah. Jadi itulah demokrasi yang baik menurut saya. Saya mau bocorkan aja, ini segmen terakhir kan ya. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi ke Formula E di Ancol, akan ada momen kedua. Tanggal 17 Agustus, itu ada Jakarta Melayu Festival yang ke-10. Akan mengundang Bapak Jokowi dan Pak Anies Baswedan untuk tampil bersama. Karena Melayu menyatukan kita. Bahasa Indonesia berakar dari Melayu dan kita disatukan oleh bahasa Melayu melalui bahasa Indonesia. Saya kira itu akan menjadi momen yang siap-siap ramai lagi itu Bang. Siap-siap menjadi ramai lagi, siap-siap menjadi ajang persatuan kita lagi, dan silakan PSI mengkritisinya. Pak Arya kita undang sekarang. PSI cukup kritis ya. Menurut saya juga tidak terlalu harus anti karena persandingan-persandingan kritisnya juga masih masuk akal. Jadi maksud saya terganggu nggak sama berisiknya PSI, PDI Perjuangan?
Saya melihat hal yang substantif, saya melihat kan ada kritis. Kalau kritis itu pasti argumentatif dan solutif karena memberikan persandingan. Yang penting jangan sampai kekritisan PSI itu menjadi intrik politik karena gorengan-gorengan yang di medsos itu kemudian menjadi sangat antagonis dari prinsip-prinsip yang substansial yang kawan-kawan PSI. Nah, PDI menghindari kritis adalah argumentatif dan solutif untuk memberi dua persandingan yang berbeda, kebijakan yang berbeda supaya rakyat cerdas. Mana ada dua persandingan untuk menilai. Tapi yang bahaya pada saat ini blunder pada saat di medsos dan kita nggak bisa ngerem lagi menjadi intrik. Yang menjadi intrik dan akhirnya menjadi seolah-olah adu domba atau menjadi sesuatu yang suka dan tidak suka. Jangan adu domba lah. Ini yang saya kira ini yang cenderung digoreng di medsos. Mungkin gorengan itu yang menjadi murahan itu saya kira. Tapi substansial sebenarnya nggak bermaksud itu. Tapi ini yang teman-teman PSI juga melakukan koreksi. Jangan sampai kalau sudah di gorengan yang murahan, itu bagaimana bisa lebih dilunakkan kembali ke yang substantif. Itu yang dilihat oleh para pengamat politik ke PSI. Harusnya disaring. Jadi pengamat Mas Andi. Sebenarnya apa yang keributan di media sosial, termasuk juga di acara ini ya, catatan demokrasi ini tiap minggu kan isinya berdebat. Orang berdebat tentang satu hal, tentang satu peristiwa, tentang gagasan, dan itu oke, nggak apa-apa, bagus. Kita belajar satu sama lain. Termasuk juga kita malam ini gitu loh. Kita bisa berdebat keras, saya berdebat keras dengan Bung Geis, dengan Mas Henry dan lain sebagainya. Tapi nggak ada persoalan, tidak ada yang personal. Kita tujuannya sama, yaitu saling menguatkan. Kami punya tugas sebagai sebuah partai politik mengkritik kebijakan eksekutif di Jakarta. Sebagai partai politik kami punya kewajiban menjelaskan kepada publik tentang rekam jejak seorang kandidat calon presiden. Itu saja, jadi tolong dilihat secara proporsional, santai aja. Kritik PSI memang kritik yang substantif kok. Gayanya mungkin gaya anak muda ya, namanya anak muda mungkin agak lebih cuek gitu ya. Mungkin berisik sekali lagi ya mungkin karena juga kami harus melakukan itu. Kalau kita nggak berisik dulu mungkin anggaran-anggaran yang aneh bisa lolos. Tapi kan pendukung kupingnya panas Mas gara-gara ini biasa. PSI. Jadi termasuk juga di acara catatan demokrasi ini kan berisik kalau buat pandangan orang mungkin ya. Tapi kalau buat saya sih biasa aja, saling kritik itu oke kok. Bagus, sehat untuk demokrasi. Saya buktinya selalu mau ketika diundang di sini. Mas Geis juga bertemu dengan saya debat tadi di belakang kita salaman. Oke, nggak ada masalah. Jadi itulah makna dari demokrasi itu sendiri. Ketumnya yang susah diundang Mas. Kematangan sikap sekali lagi ini adalah kita semua dituntut untuk matang dalam melihat persoalan. Jadi kita dewasa, kita debat substansi aja. Tidak usah pikirkan hal-hal di luar itu. Terima kasih. Mas Andi, tapi bagaimana kemudian menjawab banyak masyarakat yang bertanya, tapi kenapa sih Ketum PSI kok hanya mengkritisi pemimpin wilayah di Provinsi DKI saja, tidak di provinsi lainnya? Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSI itu adalah bagian dari tugas partai politik di level nasional ya. Level nasional. Kesannya karena kan adil Mas, gitu, Mas Anies itu adalah seorang kandidat calon presiden. Nah itu yang kami kritik. Bahwa kami mungkin punya preferensi politik lebih mendukung kandidat lain itu kan nggak apa-apa, biasa juga. Jadi kan biasa misalnya Mas Geis lebih suka Mas Anies tapi kemudian sering mengkritik Ganjar itu kan biasa, nggak apa-apa, itu sah. Saya nggak pernah mengkritik Ganjar dan saya berterima kasih kepada PSI. Saya terima kasih kepada PSI karena selama ini kita terbantu banget dengan iklan-iklan dari PSI terhadap Anies. Makasih banyak Mas Andi. Mau nanya dong, ini saya manggil Kang karena senior saya di kampus. Itu kan kalau partai-partai politik ya, ini saya nanya sedikit karena tadi sebut-sebut ketum. Pemilihan ketum di PSI itu sama kayak partai lain gak sih? Ada kongres gitu atau... Ini kesannya mempersoalkan Giring Ganesa. Enggak. Saya nanya karena kan ini beda hal. Ini lucu juga, ini narasumber tapi mengarahkan percakapan. Enggak, tapi saya rasa itu... Kenapa begitu? Karena... kan kemarin nggak dijawab dengan diskusi lain saja. Saran saya dibikin diskusi lain aja. Tapi sekali lagi adalah karena itu tadi kan kelihatannya ada penjelasannya Mas Henry, silakan lihat di dalam beberapa wawancara, nanti saya kirim linknya ya kalau Anda ingin bertanya tentang. Baik, tapi jadi sebenarnya ada prosesnya ya, bukan. Bang Hensat sedikit saja, kalau sudah Pak Jokowi merapat ke calon-calon presiden mendatang, meskipun gelombang itu belum fix dari KPU nantinya, tapi apakah ini memang sinyal bahwa ini nama-nama yang berpotensi besar? Seperti itu tidak Mas? Iya, saya sih yakin Pak Jokowi pasti nggak akan sembarangan menemui orang ya. Dan Pak Jokowi pasti memiliki preferensi bahwa dia ini sekarang tokoh bangsa yang harus mengayomi semua calon presiden.
Makanya semua calon sebetulnya kan didatengin tuh. Kalau kemudian perihal sebuah momen yang Mas Anies ini terlihat seperti wow banget gitu. Karena memang ya itu tadi, ada asumsi atau ada persepsi di media massa yang seolah-olah Mas Anies tuh berseberangan dengan Pak Jokowi pasca Mas Anies tidak jadi menteri atau Mas Anies kemudian menjadi gubernur yang menang atas Ahok yang dipersepsikan juga ini orangnya Pak Jokowi. Jadi itu aja sih sebenarnya masalah persepsi aja. Jadi begitu ketemu ya Pak Jokowi kan juga ketemu dengan semuanya, dengan Mbak Puan juga ketemu. Pertemuan kemarin kan walaupun banyak yang juga mempersoalkan, tapi alur mention yang banyak kan lebih banyak yang melihat bahwa pertemuan itu berdampak pada harmonisasi. Tapi alur catatan Dan saya demokrasi kira- harus iklan dulu ini Mas. Kita harus iklan saya dulu hanya kira di catatan Anies perlu demokrasi. untuk Pemirsa, ketemu tetaplah yang bersama kami. lain. Terima kasih banyak Mas Arya, Bang Ensat. Terima kasih, Kita Bang harus jeda dulu. Ya pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran Ustadz Wijayanto yang akan mencerahkan kita semua. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah mangqatiun yakni qati'ur rahim. Wa qala idon innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah Sadaqal Nadim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayam yaumul Jum'ah. Bulan yang paling mulia ada bulan Ramadan dan hari yang paling mulia dalam Islam adalah hari Jum'ah. Hari ini kita di Ramadan dan apalagi di 10 hari terakhir adalah di mana umat Islam berburu Lailatul Qadar, di mana keberkahan, kemuliaan semuanya akan diturunkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita menjalin satu kebaikan, menjalin satu hubungan yang harmonis. Berawal dari pertemuan Pak Jokowi dan Mas Anies, mudah-mudahan itu bagian dari silaturahim di mana di situ akan ada keberkahan. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Gaji 20 juta nggak ada artinya kalau kita tidak dapat ketenangan. Lebih baik gaji 50 juta tapi tenang, aman, damai daripada 20 juta tetapi tidak hal ketenangan. Itulah berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan pertemuannya betul-betul lahir dan batin silaturahim, menyambung rahim. Karena justru tidak ada artinya kalau kita bertemu fisik tapi pecah di hati. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum sata. Jangan sampai kalian ini kelihatannya bersatu tapi hatinya pecah. Kayak orang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja tapi satu ingin bunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen, balak dol, ceki, bedor. Ini yang senyum berarti sering judi. Apalagi yang diem jangan-jangan itu bandar. Maksudnya luar biasa. Dan anehnya dia punya penyakit SMS oleh anak-anak milenial. Saya yang di studio tidak banyak yang milenial, banyak yang kolonial. Dari sisi ini asjek dan dia puas, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka mudah-mudahan pertemuan itu ajang silaturahmi akan berkah rezeki. Di situ akan dipanjangkan usia. Di situ akan ada wasohibing karim, bertambah persaudaraannya, waziyadatul ilm, bertambah keilmuannya. Maka ada 36 catatan, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Ini strategi marketing, biar TV One masih mengundang saya lagi. Artinya bahwa kita harus kul-kulu ya'malu ala sakilati, masing-masing harus jadi pemimpin. Pemimpin itu dinaungi pertama kali nanti, disebut 7 orang yang akan dinaungi di hari kiamat pertama adalah pemimpin yang adil. Adil itu penting, harus objektif. Jangan sampai kita khinjiriah. Kayak babi. Babi itu masuk di taman, dia ada bunga banyak, buah banyak, tapi yang dicari comberan yang di bawah. Dan tinggal minum saja, dia tidak minum. Dia obok-obok dulu baru diminum. Dasar babi. Artinya secara objektif, secara adil. Dan pemimpin yang adil, pemimpin kul-kulu ya'malu ala sakilati, itulah nanti akan didoakan oleh Rasulullah.
Ya Allah, sayangilah orang pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Ya Allah, susahkanlah orang pemimpin yang suka menyusahkan rakyatnya. Itu doa langsung dari Rasulullah. Maka ini penting untuk kita jalin dari pertemuan ini. Ada beberapa catatan penting, tapi sayang sekali durasi sangat sedikit. Tapi inilah bahwa negara ini masih paternalistik, mulailah dari pemimpin. Ternyata pertemuan antar pemimpin itu ternyata menjadi efek yang luar biasa. Saya berharap para orang-orang yang berseru dalam politik, mengadakan buka bersama, tarawih bersama, sholat bareng, insya Allah itu bagian dari menyatukan. Karena kalau sudah di tempat-tempat di mana God spot, di mana ada lingkaran Tuhan, sudah tidak ada konflik di antara itu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan pertemuan Pak Jokowi dengan Anies, tidak menjadi perdebatan, tidak usah digoreng ke sana kemari, karena yadullah ma'al jamaah, Allah akan memberikan keberkahan bagi orang yang ada sinergi satu dengan yang lain. Dan tolong, orang beribadah 60 tahun saja, itu kalah dengan pahala pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. 60 tahun kita beribadah, puasa selama 60 tahun yang tidak mungkin dilakukan oleh Andrew maupun Maria. Tapi luar biasa, pemimpin yang perhatian pada rakyatnya. Maka saling doa di antara kita. Pemimpin doakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan pimpinan. Kalau ada pimpinan didoakan jelek oleh rakyatnya, koreksi diri. Berarti pemimpin belum beres. Dan rakyat yang baik mendoakan kebaikan juga untuk pemimpinnya. Mudah-mudahan di Lailatul Qadar ini doa-doa kita melahirkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang kasih sayang pada rakyatnya, peduli. Wa amanahu min khauf, supaya pemimpin mengamankan. Tapi juga to'am miskin artinya menjamin bagaimana sembako itu juga dimudahkan oleh rakyatnya. Inilah, mohon maaf durasi habis, tapi mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan jalan surgawi kita. Amin. Ini malam Lailatul Qadar, kita doakan pemimpin kita supaya dia amanah, dia adil dan juga mensejahterakan kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustadz Wijayanto, Mas Andi dan juga Mas Arya Bima. Terima kasih Mas Hendri, terima kasih Bang Gies dan juga pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berakhir catatan demokrasi hari ini, tapi masih berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.